Eh, 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 I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo everyone. Perkenalkan, kita perwakilan dari kelas 5 dari kelompok 12. Ini teman saya, namanya Seni Alvina. Dan ini saya sendiri. Permasalahan pada satuan pendidikan. Permasalahan pada satuan pendidikan itu sangat beragam, namun dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Beberapa masalah pendidikan yang terjadi antara lain akses terbatas ke pendidikan, terutama di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin, ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi. Kualitas guru dan tenaga pendidik yang masih perlu ditingkatkan, kurikulum yang tidak relevan, kualitas fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang masih kurang memadai. Evaluasi yang terlalu fokus pada tes standar nasional dapat mengabaikan perkembangan holistik siswa. Selain itu, permasalahan pendidikan juga meliputi pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pendidikan. Cara membuat laporan evaluasi program pendidikan. Untuk membuat laporan evaluasi program pendidikan, terdapat beberapa langkah yang umumnya perlu diikuti. Laporan evaluasi umumnya terdiri dari beberapa bab, termasuk pendahuluan, pembahasan kepustakaan, hasil evaluasi program, pembahasan, dan kesimpulan, serta implikasi dan saran. Selain itu, sebuah laporan evaluasi program pendidikan sebaiknya mencakup minimal 8 aspek, seperti ringkasan laporan evaluasi, latar belakang dan tujuan, serta metode evaluasi. Langkah-langkah umum untuk mengembangkan perencanaan evaluasi meliputi menentukan tujuan evaluasi, merumuskan pertanyaan evaluasi, menentukan metode evaluasi, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun laporan evaluasi. Selain itu, penting juga untuk memahami penyusunan laporan evaluasi program agar hasil evaluasi dapat disampaikan secara baik dan sistematis. Penyebab permasalahan pada satuan pendidikan. Sampai saat ini pendidikan Indonesia belum bisa dikatakan berkualitas. Di sini ada 2 penyebab permasalahan pada satuan pendidikan, di antaranya yang pertama, rendahnya sarana dan prasarana, yang kedua rendahnya kualitas guru dan prestasi siswa. Ketika faktor-faktor ini ada, infrastruktur dan fasilitas yang buruk serta kualitas instruktur yang buruk, prestasi siswa akan menurun. Sebanyak 500.000 siswa dari 63 negara berpartisipasi dalam Trends in Mathematics and Science Study atau bisa disebut dengan TIMSS pada tahun 2011. Dengan Indonesia diwakili oleh siswa kelas 8, penilaian tersebut dilakukan oleh Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Pusat Studi Prestasi Pendidikan di Boston College. Permasalahan pada satuan pendidikan. Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Secara umum, terdapat banyak permasalahan dalam sikap profesional karena banyak guru yang memiliki informasi namun kurang mahir dalam bidang lain. Akibatnya, mereka hanya mengajar tanpa menghiraukan prinsip dasar pendidikan. Permasalahan tersebut berkembang akibat kurangnya kesadaran diri seorang pendidik. Aspek profesionalisme adalah pengetahuan dalam kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu diupayakan dan ditingkatkan kegiatan pertumbuhan, perbaikan, dan evaluasi diri staf pengajar.
mengingat faktor utama dan terpenting dalam mencapai tujuan pendidikan adalah tenaga pengajar. Guru yang berkinerja baik akan memberikan output dan sumber daya manusia yang sangat bermanfaat bagi pemerintah dan bangsa. Beberapa permasalahan dalam situasi ini melibatkan profesionalisme. Profesionalisme dalam hubungannya dengan hukum, profesionalisme dalam hubungannya dengan rekan kerja, profesionalisme dalam hubungannya dengan mahasiswa, dan profesionalisme dalam hubungannya dengan atasan atau pimpinan merupakan beberapa persoalan dalam kasus ini. Rendahnya kualitas pendidikan merupakan permasalahan yang sampai sekarang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa, terlebih lagi kurangnya peran serta pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi penghambat kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kita rasakan sekarang adalah ketertinggalan di dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Mutu bangsa bergantung pada pendidikan yang mampu menjunjung nilai-nilai dan memiliki kemampuan membentuk watak yang beriman dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Penyebab permasalahan pada satuan pendidikan. Sampai saat ini, pendidikan Indonesia belum bisa dikatakan berkualitas. Meski semakin banyak masyarakat yang memiliki akses ke sekolah, kualitas pendidikan di Indonesia dinilai masih jauh meningkat. Menurut Bank Dunia atau World Bank, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, sistem pendidikan di Indonesia dinilai masih tertinggal dalam beberapa hal jika dibandingkan dengan negara lain. Mulai dari kompetensi lulusan, tenaga pengajar dan kependidikan, serta sarana prasarana. Hampir semua SD, SMP, dan SMA sudah terakreditasi. Namun, ada pula yang persyaratan kelulusannya lemah. Sarana dan prasarana, serta tenaga pengajar dan kurikulum di bawah standar. Tidak diragukan lagi jika hal ini adalah akar dari buruknya standar pendidikan di Indonesia. Rendahnya sarana dan prasarana. Dari segi sarana dan prasarana, kita melihat masih banyak sekolah yang kekurangan hal-hal tersebut. Permasalahan serupa juga terjadi pada beberapa gedung sekolah yang bobrok. Kepemilikan dan penggunaan media pendidikan yang sangat sedikit, jumlah perpustakaan yang tidak lengkap, laboratorium yang tidak memenuhi standar, penggunaan teknologi informasi yang tidak memadai, dan masih banyak lagi. Rendahnya kualitas guru dan prestasi siswa. Bisa dikatakan situasi guru di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar guru kurang memiliki profesionalisme yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, termasuk merencanakan pengajaran, melaksanakan, mengevaluasi hasil, memberikan bimbingan, melaksanakan pelatihan, serta melaksanakan yang lain-lain. Meski bukan satu-satunya, instruktur dan dosen, pengajaran adalah komponen kunci dari pendidikan dan kualifikasi. Dan sebagai cerminan kualitas, tenaga pengajar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat pendidikan yang menjadi tanggung jawab mereka. Inilah faktor tunggal yang menentukan prestasi pendidikan. Kaliber instruktur dan profesor, buruknya tingkat kesejahteraan guru juga berdampak pada hal tersebut. Cara membuat laporan evaluasi program pendidikan itu mengacu pada sistem pendidikan nasional. Evaluasi diperlukan untuk mengatur kualitas pendidikan di tingkat federal dan menjaga akuntabilitas lembaga pendidikan. Proses umumnya adalah sebagai berikut. Evaluasi harus melakukan evaluasi terhadap pembelajaran, sistem, atau program pendidikan. Fokus evaluasi, perencanaan atau desain evaluasi, pengumpulan informasi, memproses informasi, dan kesimpulan.
Langkah awal evaluasi adalah objek yang akan dinilai dipilih oleh evaluator, yang kemudian memilih dan mempertimbangkan tujuan sebelum mempertimbangkan faktor-faktor kunci untuk diselidiki. Merancang evaluasi adalah tahap kedua. Penilai menciptakan strategi dasar, tujuan, dan teknik evaluasi. Sumber informasi yang akan dikumpulkan harus diperoleh oleh evaluator sebelum memulai evaluasi. Menganalisis data adalah tahap ketiga. Setiap memastikan keakuratan dan kelengkapan data sebelum memilih teknik analisis terbaik. Langkah keempat adalah proses penulisan laporan. Kerangka dan format laporan yang akan disusun atau disampaikan serta siapa yang menerimanya harus ditentukan oleh penilai. Implementasi evaluasi adalah tugas yang sulit. Oleh karena itu, pengelolaan orang atau aktor, sumber daya, proses, kontrak, pengeluaran, laporan, dan akuntabilitas diperlukan. Langkah ketiga yang dikenal sebagai meta assessment dilakukan setelah evaluasi selesai. Evaluasi dikenal sebagai meta evaluasi. Evaluator yang lebih tinggi melakukan meta evaluasi. Ada berbagai langkah yang terlibat dalam mengevaluasi program pendidikan. Fase-fase tersebut secara umum terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap persiapan evaluasi program, tahap pelaksanaan evaluasi program, dan tahap pemantauan pelaksanaan program. Sistem pendidikan nasional diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dengan cara menjamin peningkatan mutu pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pendidikan yang bermutu, merata, dan relevan dapat berdampak ganda, yaitu menghasilkan sumber daya manusia atau bisa disebut dengan SDM yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan memperlancar pembangunan di sektor lain. Ditinjau dari sistem pendidikan, kurikulum dan pembelajaran mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem terbuka, tidak lepas dari masalah, baik masalah mikro maupun masalah makro. Masalah mikro yaitu masalah yang timbul dalam komponen-komponen yang terdapat dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem. Masalah makro yaitu masalah yang muncul dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem-sistem lainnya yang lebih luas di dalam seluruh kehidupan manusia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada satuan pendidikan terdapat banyak permasalahan dalam sikap profesional karena banyak guru yang hanya memiliki informasi namun kurang mahir dalam bidang lain. Akibatnya, mereka hanya mengajar tanpa menghiraukan prinsip dasar pendidikan. Permasalahan tersebut berkembang akibat kurangnya kesadaran diri seorang pendidik. Pendidikan di Indonesia belum bisa dikatakan berkualitas. Hal ini disebabkan karena sebagian besar guru kurang memiliki profesionalisme yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, termasuk merencanakan pengajaran, melaksanakan, mengevaluasi hasil, memberikan bimbingan, melaksanakan pelatihan, serta melaksanakan yang lain. Mengacu pada sistem pendidikan nasional, evaluasi diperlukan untuk mengatur kualitas pendidikan di tingkat federal dan menjaga akuntabilitas lembaga pendidikan. Hal-hal yang menjadi penyebab utama yaitu rendahnya kualitas guru dan prestasi siswa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.